Ya, shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, kita semua berkumpul di sini, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Di sini saya mengambil tema Engkau karya milik Allah. Pada bulan lalu, saya dengan cucu saya pergi ke penangkaran kupu-kupu di daerah Bintaro ya. Di situ diberi kesempatan di mana cucu saya melepas kupu-kupu yang sudah keluar dari kepompong dan dilepas untuk terbang di udara dengan ke alam bebas. Dan beberapa hari yang lalu pun kita membaca di seruput kopi cantik yang Ciyeni tulis ya tentang menceritakan lahirnya kupu-kupu, bahwa di situ kupu-kupu dari ulat ya. Jadi ulat tidak berubah menjadi kupu-kupu, namun ia mati dahulu. Ya, kemudian barulah ada kelahiran kembali berupa kupu-kupu, sebagai kupu-kupu. Saat ulat itu menutup diri di dalam kepompong, di situ diceritakan bahwa tubuh itu benar-benar hancur. Ya, sel-sel lamanya terurai, mencair, jadi hampir seluruh organ itu, organ-organ yang lama, ada usus, otot, juga otak sebagian hancur semua. Ya, di situ kemudian dari kehancuran itu muncul sel-sel baru, mulai terbentuk membangun sesuatu yang sama sekali berbeda. Sehingga di situ kita menjumpai dua makhluk, yaitu sebelum itu berupa ulat dan kemudian sesudahnya itu kupu-kupu, dua makhluk yang berbeda 180 derajat. Nah, peristiwa ini dipakai untuk menganalogikan bagaimana proses kehidupan orang yang mengalami kelahiran baru. Saya menyorot dari sisi yang lain, di mana Tuhan itu membangun ulang seekor ulat, seluruh tubuh yang lama itu hancur ya. Kemudian menjadi kupu-kupu di mana ada sayap, ada antena, membawa kupu-kupu itu memiliki kemampuan untuk dia terbang begitu indahnya dengan sayap yang bercorak yang luar biasa. Nah, dari mereka jika kita amati dari kupu-kupu tersebut tidak ada satupun corak yang sama ya. Keindahan kupu-kupu yang satu dengan kupu-kupu yang lain itu luar biasa. Kita tidak bisa menganggap, oh ini jelek, ini lebih bagus. Jadi begitu indah. Proses yang mengagumkan dan hasil yang indah itu Tuhan ciptakan hanya untuk kehidupan 2-4 minggu saja. Coba di dalam proses itu semua dan menghasilkan sesuatu yang indah. Hanya untuk hidup 2-4 minggu saja. Dan kemudian kupu-kupu itu mati. Jika kupu-kupu yang hidup 2-4 minggu saja, ada tujuan Tuhan menciptakannya dengan menjadikan suatu makhluk baru untuk suatu tujuan di mana ia diciptakan. Apalagi manusia, yaitu saudara dan saya. Ini hal yang luar biasa. Betapa luar biasanya lagi Tuhan menciptakan manusia itu tidak hanya dalam jangka waktu 1, 2, 3 tahun. Ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia di awal itu tidak ada rancangannya tentang kematian itu ada di dalam manusia. Tidak ada rancangan Tuhan kematian dalam manusia. Ketika Tuhan mengatakan kepada manusia, jangan engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat ini. Jika engkau memakannya, pada hari itu juga engkau pasti mati. Artinya
jika manusia itu tidak makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, manusia tidak akan mengalami kematian. Di balik kata jangan yang Tuhan perintahkan itu ada sesuatu yang indah. Ada sesuatu untuk kebaikan manusia, untuk melindungi manusia. Untuk manusia tidak mengalami kematian. Nah, masing-masing dari kita ini sangat spesifik di mata Tuhan. Tidak dapat disamakan satu dengan yang lain. Untuk kupu-kupu saja, itu masing-masing memiliki corak warna yang spesifik, tidak ada yang bisa kembar sama. Itu hanya untuk hidup 2-4 minggu. Seperti halnya kita yang sudah memiliki anak. Sebagai manusia yang sudah memiliki anak, di mana mungkin memiliki 2, 3, atau 5 anak sekalipun, mereka tidak bisa digantikan satu dengan yang lain. Anak nomor 1 A, nomor 2 B, C. Kadang orang bilang gini, kan anaknya banyak. Apa maksudnya? Anak satu dengan yang lain tidak bisa digantikan. Semua masing-masing spesifik. Begitu pula kita. Itu saja manusia sebagai orang tua. Ini Bapak kita. Bapak yang adalah kasih. Itu betapa luar biasanya dia memandang kita. Memandang saudara dengan saya. Kalau manusia sebagai orang tua memiliki impian hal-hal yang luar biasa terjadi pada anaknya. Untuk anaknya menjadi apa yang mungkin menjadi mimpi dari visi orang tuanya atau apapun. Apalagi Bapak. Bapak kita di surga. Rancangan Tuhan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan buat masing-masing dari kita. Ini hal yang luar biasa. Ya. Setelah mengetahui hal ini, kita perlu merenungkan hal itu ya. Apakah kita akan melewati hari-hari kita begitu saja di dalam kehidupan kita? Di mana Tuhan sudah menciptakan kita sebagai manusia baru, ya, yang sudah mengalami kelahiran baru. Sesuai yang dikatakan Roma 10 ayat 9-10 ya. Di mana ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka ia diselamatkan. Disitulah kita menjadi ciptaan baru. Yang menjadikan kita itu adalah Tuhan. Karya Roh Kudus menjadikan kita ciptaan baru. Hal yang luar biasa, kita akan lihat di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ini luar biasa. Tidak hanya sekedar status saja bahwa kita ciptaan baru. Namun juga di sini kita bisa melihat dari ayat ini bahwa kita adalah miliknya. Kita milik Tuhan dan kita diberikan kuasa supernaturalnya kepada kita semua yang sudah lahir baru. Sehingga dikatakan kita ini, bisa dikatakan kita ini adalah karya milik Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru itu karya Tuhan. Dan ada kuasa kita menjadi anak-anak Allah, kita milik Tuhan. Kuasa supernatural yang kita miliki ini kemampuan ya, ini suatu kemampuan yang menjadikan kita anak-anak Allah, artinya ada kuasa Allah yang memampukan kita juga untuk kita berjalan di dalam kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Menang di dalam menghadapi segala tantangan apapun di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita, hal-hal yang muncul di dalam perjalanan kehidupan kita yang kita tidak tahu ke depan bagaimana. Tapi Tuhan itu memberikan kita kuasa.
Sehingga kita bisa menjalani kehidupan itu sebagai anak-anak Allah yang mengalami kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah memenangkan semuanya itu untuk kita. Nah, tidak hanya untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan atau kita terima saja. Ya. Selama ini kita sudah belajar, sudah mengetahui firman tentang bagaimana segala berkat rohani, apa yang Tuhan sudah berikan. Semua kita mau itu dengan excited ya, pasti menarik. Banyak orang tertarik mendengar bagaimana untuk kita mendapatkan semuanya itu, menerima semuanya itu. Semua yang Tuhan sudah berikan itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Namun juga ada kemampuan pada diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi tidak hanya kita terus menerima, tapi ada tujuan Tuhan. Suatu serangga kupu-kupu pun diciptakan memiliki tujuan. Apalagi kita manusia. Di mana Tuhan mau berjalan di atas muka bumi ini melalui kita. Di dalam kita. Nah, juga di dalam ada kemampuan supernatural ini. Artinya juga ada suatu hal yang di dalam diri kita yang keluar dari diri kita ada suatu tujuan. Kalau kita baca di Efesus 2 ayat 10, ini di versi TSI, di sini dikatakan, keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Nah, jadi hal ini jangan terlewat. Tidak hanya menerima semua, kita mau manifestasi, kita menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan di atas muka bumi ini selama kita hidup. Namun di sisi lain kita harus menyadari juga, ada hal yang lain yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Dari sini kita bisa melihat ada kuasa supernatural yang Tuhan berikan. Kemampuan untuk kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Yaitu melakukan hal-hal baik atau perbuatan-perbuatan baik. Dengan kita menerima anugerah Tuhan, selain diperlengkapi dengan kuasa supernatural, juga diperlengkapi dengan karunia-karunia. Ya, ketika kita diselamatkan, lepas dari orang itu tahu atau tidak mengetahui karunia-Nya, namun ketika kita menerima anugerah Tuhan, Tuhan memberikan. Ketika kita menerima anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kita karunia di dalam setiap kita orang-orang yang sudah lahir baru. Dan ada suatu tujuan yang Bapa mau terhadap kita anak-anaknya. Nah, kuasa supernatural itulah yang akan memberdayakan kita. Kalau kupu-kupu dalam hidup 2-4 minggu atau binatang yang lain ya sudah statis dia seperti itu. Tapi di dalam kita manusia ada kuasa supernatural yang memberdayakan kita. Ini powerful, tidak statis di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita pahami. Kita lihat ayat 10b ya, di sini dikatakan, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Artinya memang Tuhan itu mau memakai kita semua. Perbuatan-perbuatan baik itu meneguhkan bahwa keselamatan itu sudah kita terima ya, bukan sebaliknya. Bukan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu untuk kita mendapatkan keselamatan. Tidak seperti itu. Nah, sebagaimana Yesus berjalan di atas muka bumi ini, kita lihat di Yohanes 10 ayat 32. Yohanes 10 ayat 32 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu.
di sini, di ayat ini, kita mengetahui bahwa Yesus melakukan banyak pekerjaan baik. Apa yang menjadi keinginan Bapaknya? Nah, hal tersebut tidak dapat Yesus lakukan jika Yesus tidak memiliki hubungan dengan Bapa. Jadi betapa pentingnya ketika kita mengalami kelahiran baru dan kemudian kita sudah dibawa di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan yang dahulunya terpisah. Roh kita sudah menyatu dengan roh Allah. Di sini kita perlu terus memiliki hubungan dengan Bapa. Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui perubahan pola pikir kita. Dengan perubahan pola pikir kita sehingga kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan selaras dengan apa yang Bapak mau. Sehingga kita dapat melakukan yang memang Bapak kehendaki. Bukan yang kita mau. Banyak kita menganggap perbuatan baik, kita melakukan perbuatan baik. Pertanyaannya, apakah itu maunya Bapak atau maunya dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Kita lihat Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jika kita perhatikan bahwa pekerjaan baik yang Yesus lakukan itu tidak lepas dari Yesus memberitakan kerajaan Allah. Ya, kalau kita lihat Yesus itu selalu memberitakan kerajaan Allah dan memanifestasikan apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan apa yang Yesus lakukan itu berdampak pada kekekalan. Di mana orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Dia memanifestasikan apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan orang itu tidak berhenti di situ, dia mengalami pertobatan, dia mempercayai Yesus. Jadi tidak berhenti dalam apa yang menjadi kebutuhan dia di dunia saja. Namun ada dampak pada kekekalan. Nah, saya jumpai banyak orang Kristen melakukan perbuatan baik ya. Ya apapun, baik mungkin memberi makan kepada pemulung, melakukan hal-hal yang sosial lainnya. Tidak salah, ya, saya mengatakan hal ini tidak salah, saya tidak menyalahkan. Nah, namun apakah berdampak kepada kekekalan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Adakah mereka mendengar tentang kebenaran Injil, tentang kebenaran firman yang mereka terima dan berdampak pada orang tersebut? Jadi tidak hanya berdampak pada kehidupan orang tersebut di muka bumi ini, namun juga berdampak pada kekekalan. Nah, saya ingat akan Matius 25 ayat 35 ya. Di mana di situ dikatakan firman bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, di perumpamaan itu ceritakan seperti itu. Nah, apakah itu maksudnya secara hurufiah ya? Sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan baik berdasar dari ayat ini. Kalau berdasar dari ayat ini, dasarnya kita melakukan perbuatan baik. Hal itu juga dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Dan bahkan mereka lebih luar biasa di dalam melakukan hal tersebut. Nah, dari ayat ini saya nggak akan mengupas dalam ya, hanya sekilas saja. Dari ayat ini, siapa sih yang lapar dan haus? Jika kita melihat artinya berdasar firman, ini di Amsal 25 ayat 21 dikatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga,
berilah ia minum air. Kemudian di Roma 12 ayat 20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ternyata dari Roma 12 ayat 20 mengkonfirmasi apa yang Amsal 25 dan 20 Amsal 25 ayat 21 katakan. Jadi yang firman Tuhan katakan, yang diberikan makan dan minum ini adalah seteru atau musuh yang berlawanan, seorang yang berlawanan dengan kita. Siapa yang Tuhan katakan, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Siapa orang asing tersebut? Efesus 2 ayat 12. Saya bacakan dari versi Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Di situ dikatakan, pada waktu itu kalian tidak bersatu dengan Kristus. Kalian adalah orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah. Dan Kolose 1 ayat 21 versi TSI dikatakan, memang sebelum mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Allah. Dan kita selalu memusuhi Dia dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Tetapi sekarang Yesus sudah menjadi pengantara sehingga kita berdamai dengan Allah. Jadi dari ayat ini kita melihat orang asing adalah mereka yang tidak bersatu dengan Kristus. Tidak memiliki ikatan perjanjian dengan Tuhan. Orang yang tanpa harapan dan tanpa Tuhan. Nah, siapa sekarang yang telanjang? Di Kejadian 3 ayat 10 dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan memanggil manusia, di manakah engkau? Memanggil Adam, mereka bersembunyi. Dan mereka menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sebelumnya juga telanjang secara fisik ya. Namun ketika mereka makan dari buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, membuat mereka menyadari ketelanjangannya. Menyebabkan yang semulanya dia hanya fokus pada apa kata Tuhan. Karena selama ini yang mereka dengarkan adalah perkataan Tuhan. Fokusnya hanya perkataan Tuhan. Namun ketika fokusnya kepada perkataan iblis, fokusnya kepada perkataan Tuhan yang diputar balikkan oleh iblis, menyebabkan dia jatuh dalam dosa dan sadar akan ketelanjangannya. Ya. Penyebab dari dia sadar akan ketelanjangannya, bahwa dia itu telanjang, karena percaya perkataan iblis, percaya firman yang diputar balikan. Sehingga mereka menerima percaya hal-hal yang tidak sesuai firman. Nah, kemudian ketika aku sakit kamu melawat aku. Siapa yang sakit? Kalau di bahasa Yunaninya dikatakan episkeptomai, yaitu lemah imannya. Kata ini sama dengan yang dipakai di Roma 14 ayat 1. Di mana dikatakan Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ternyata orang yang sakit adalah orang yang lemah imannya. Nah, siapa di dalam penjara? Ya.
ketika ini dikatakan bahwa di Roma terimalah orang yang lemah imannya. Namun Paulus katakan di sini, Paulus mengatakan namun kita itu menerima, namun kita tidak kompromi ya, tidak berkompromi di dalam hal keselamatan oleh anugerah itu ya. Jadi kita harus membedakan. Siapa di dalam penjara? Di Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Ini yang diperintahkan Tuhan bahwa aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dalam rumah penjara. Nah, di sini dikatakan juga di ayat yang Matius tadi dikatakan bahwa apa yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, kamu melakukan untuk aku. Siapa maksud saudaraku yang paling hina? Di Efesus 3 ayat 8 dikatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Di Efesus 3 ayat 8 dikatakan, kepadaku, ini Paulus mengatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah di 1 Korintus 15 ini, mengapa paling hina? Di 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Ternyata orang yang paling hina karena ia telah menganiaya jemaat Allah. Orang yang memusuhi, menganiaya jemaat Tuhan. Itulah orang-orang yang paling hina, itulah musuh seteru yang menganiaya kita. Jadi sekarang kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita memberi makan kepada seteru atau musuh yang menganiaya, orang-orang yang paling hina. Orang-orang yang telanjang, yang tidak mengertikan kebenaran firman yang selama ini dibutakan. Sehingga dia mempercayai kebenaran firman yang diputarbalikkan. Makan dan minum apa? Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan ayat 54 katakan, ayat 50, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan di pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dari ayat ini kita tahu bahwa tentang memberi makan minum bukan secara harufiah saja. Kalau secara harufiah kita ada yang lebih dari itu yang bisa melakukan. Jadi betapa pentingnya dalam melakukan perbuatan baik, mementingkan juga kita hal yang memiliki dampak pada kekekalan. Tidak hanya memuaskan perasaan kita bahwa aku ini sudah berbuat baik, aku sudah memberi makan, aku sudah menjenguk di penjara, aku sudah melakukan terhadap orang-orang tersebut. Yang bersifat itu hanya sementara. Namun ternyata lebih jauh dari situ yang memiliki dampak pada kekekalan. Dan kita kemudian akan lihat juga ya bahwa kita akan mendengar sekarang nasihat dari Paulus kepada Timotius di dalam menjalankan apa yang menjadi tugas kita. Di 2 Timotius 3 ayat 17 versi TSI. Kesimpulannya melalui firman Allah, ayat ini mengatakan,
di 2 Timotius 3 ayat 17. Kesimpulannya melalui firman Allah, setiap orang yang sudah menjadi miliknya dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Kita dimampukan, kita diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan kepada kita. Jadi kita tidak hanya karya Allah, namun kita milik Allah dan kita menyadari bahwa karena kita karya Allah, kita milik Allah, kita tidak mau semaunya sendiri, bergerak menurut perasaan kita saja, ya, berdasar perasaan kita. Jadi Yesus melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan apa yang Bapa mau. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa kita dimampukan, kuasa supernatural ada pada kita, diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, menjalankan segala tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini suatu kehormatan loh, suatu kepercayaan. Coba kalau seseorang dipanggil presiden ke istana, ya, wah dia bangganya luar biasa. Diberikan tugas menjabat sebagai menteri ini, sebagai asisten penasihat, apapun diberi tugas presiden. Bangganya luar biasa. Itu yang memberi tugas presiden, ya. Penguasa di suatu negara saja. Namun yang memberi tugas kita adalah penguasa alam semesta ini. Raja di atas segala raja mau memakai saudara dan saya untuk tugas yang baik. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi tidak hanya kita menerima, menikmati, namun ada sesuatu karena Tuhan, sesuatu yang Tuhan mau mengalir, berjalan melalui kita. Tuhan sudah memberikan kemampuan, namun bagian kita, apakah kita mau diperlengkapi melalui kebenaran firman, mau mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, untuk memperlengkapi kita sepenuhnya. Tanpa itu tidak mungkin kita dapat menjalankan apa yang Tuhan mau. Artinya ya kita tidak siap, kita tidak mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan. Tidak perlu berdoa Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku. Persiapkan saja diri saudara. Ikuti tuntunan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Dan bergerak sesuai tuntunan Tuhan. Kita akan melihat selanjutnya di 2 Timotius 2 ayat 20. Di mana dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Hal ini Paulus memberikan suatu perumpamaan berhubungan dengan ayat sebelumnya ya. Nanti saudara bisa baca di ayat sebelumnya. Di mana saat itu iman sebagian orang itu telah runtuh karena ajaran sesat Hymenaeus dan Philetus. Ya. Nah, perabot emas dan perak yang mulia ini sama dengan setiap orang percaya yang tulus yang memuliakan Tuhan. Dan perabot tanah dan kayu adalah orang-orang yang tidak percaya, yang menyamar sebagai orang Kristen, yang menyamar sebagai orang percaya. Dan Paulus itu mengatakan bahwa kedua jenis tersebut itu ada di gereja. Sama seperti setiap rumah memiliki berbagai jenis perabot. Ya. Nah, kita mau perabot yang mana? Di 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak
untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dan 2 Timotius 2 ayat 21 versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat. Ya. Dan orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Dipakai melakukan pekerjaan baik ternyata tidak mengalir begitu saja dari kita orang percaya. Kita harus dipersiapkan untuk setiap pekerjaan baik. Kata Yunani diterjemahkan, dipersiapkan di sini adalah hetoimaso yang artinya menyiapkan, mempersiapkan, membuat persiapan yang dilakukan. Jadi dari pihak kita yang harus mempersiapkan itu. Apa yang perlu kita siapkan? Tadi dikatakan bahwa membersihkan diri dari semua yang jahat. Artinya betapa pentingnya apa yang 1 Korintus 15 ayat 33 katakan. Seperti juga istilah kata Tuhan mengatakan kita dikuduskan. Dikuduskan tidak hanya tentang kudus berarti juga dipisahkan. Ya, dipisahkan dari dunia. Nah di sini dikatakan jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hal ini tidak saja untuk lingkungan di luar gereja. Ya, selama ini kita menyorot lingkungan di luar gereja. Ini termasuk juga di dalam gereja. Karena di dalam gereja kita tidak dapat mengetahui siapa yang memang sudah lahir baru. Karena ketika orang lahir baru tidak hanya berkata di mulut karena melibatkan hati juga. Kita tidak ada yang tahu. Seperti halnya apa yang Yesus sudah katakan juga di dalam perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Akan bertumbuh bersama, tidak akan dicabut. Nah bagian dari kita persiapan itu adalah kita memisahkan diri dari mereka yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius. Hal itu akan nampak di dalam kehidupan masing-masing kita. Kita harus memilih dengan siapa kita mau bergaul, sekalipun itu di dalam komunitas gereja. Berhubungan dengan hal tersebut berhubungan dengan pengembangan karakter kita. Ya. Kita akan melihat di 2 Timotius 2 ayat 2 di King James Version dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku dengan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang setia, yang juga mampu mengajar orang lain. Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk mempercayakan. Jadi seseorang tidak hanya berdasar dia mampu melakukan sesuatu, namun lebih dari itu yang utama ditekankan untuk mempercayakan kepada orang-orang yang setia. Faithful man, dikatakan seperti itu. Ya. Kalau keterampilan, kemampuan itu bisa dikembangkan, namun tidak dengan kesetiaan. Mempercayakan ini dari kata parentitemi, artinya menempatkan di samping, yaitu menyajikan makanan. Itu artinya seperti itu, menyajikan makanan atau kebenaran. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya. Ya, jadi kehidupan prajurit itu mereka memiliki kehidupan pribadi juga ya di luar kesatuannya. Ada istri, ada anak, ada teman-teman di luar kesatuan prajurit. Namun kita dapat melihat komitmen seorang prajurit. Ketika ada panggilan dari kesatuan, ia akan meninggalkan kehidupan pribadinya untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan di ayat ini dikatakan ia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Karena jika seseorang memusingkan dengan urusan terjerat di dalam urusan-urusan hidupnya, itu akan menyulitkan Tuhan untuk memakai kita. Dan kita perlu mempersiapkan itu. Ya. Di dalam perjalanan kehidupan saya, Tuhan Tuhan mempercayakan hal-hal yang saya sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Itu dimulai ketika saya mau mengikut Tuhan, ketika saya untuk berangkat ke Maluku. Ya, di situ suami saya juga mengalami kelahiran baru. Disitulah titik di mana saya menentukan untuk komitmen
meninggalkan semua mimpi mendapatkan penghasilan di kota besar sebagai dokter gigi. Menanggalkan itu semua, meninggalkan kenyamanan kota besar. Komitmen untuk menjalankan tidak hanya 2 tahun secara tugas pemerintah 2 tahun, namun kami menjalankan 7 tahun di dalam tugas tersebut. Disitulah Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah itu berlalu baru kita bisa melihat flashback ke belakang. Di situ Tuhan begitu luar biasa mempersiapkan hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Juga ketika ada dorongan untuk mengambil keputusan sekolah pemuritan. Ketika mengambil keputusan itu juga saya harus menanggalkan juga hal-hal di mana hari Sabtu bisa santai, bisa pergi, semua kenyamanan itu saya harus singkirkan. Untuk saya menjalani komitmen selama hampir 7 tahun untuk sekolah pemuritan di Keris. Dan puji Tuhan di dalam sekolah saya attendance-nya 100% selama hampir 7 tahun itu. Ya, itulah untuk komitmen. Ya. Suami saya pun juga menentukan sekolah. Hari Sabtu harus tutup praktek, menanggalkan semua pasien-pasien yang hari Sabtu tidak ke kantor, dia datang untuk hari Sabtu berobat, harus tutup mata terhadap hal itu. Untuk mau komitmen untuk sekolah apa yang Tuhan mau tuntun. Nah, disitulah untuk kita pentingnya komitmen, untuk pentingnya kita dipercaya dan Tuhan akan memampukan kita menjalani itu dengan sukacita. Ya, saya garis bawahi, ada kemampuan Tuhan kita melakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan itu dengan sukacita. Bicara tentang komitmen ini terhadap utama terhadap Tuhan, firman Tuhan, terhadap ministry, tugas, juga pemimpin yang Tuhan percayakan untuk membimbing kita. Karena melalui orang-orang ini pula Tuhan itu menuntun kita. Melalui orang-orang yang Tuhan percayakan membimbing kita itulah memberdayakan kita. Nah, 2 Timotius 2 ayat 5. Ini Paulus juga mengajarkan tadi tentang prajurit, tentang olahragawan juga. Olahragawan tidak mungkin sebagai juara. Ya, tidak mungkin menjadi juara jika dia tidak mempersiapkan. Kemudian kalau mau jadi atlet olahraga menang tanpa latihan ujuk-ujuk ikut pertandingan, tidak mungkin. Ya, jadi seorang atlet dia harus mempersiapkan diri. Tidak bisa mendadak, dengan sengaja mempersiapkan dan konsisten. Jika kita ingin setia, harus mempersiapkan diri kita secara terus-menerus di dalam setiap detil kecil kehidupan kita. Firman Tuhan katakan setiap perkara kecil itu penting sekali. Disitulah kesetiaan, disitulah konsisten. Itu berlaku tidak hanya di ministry ya, di dalam apapun yang dipercayakan termasuk pekerjaan. Jadi jangan kalian pisahkan ini di sekuler, ini yang di gereja atau ministry. Kalau hal itu dipisahkan, ya nanti hari Minggu malaikat, selain hari Minggu ya jadi iblis. Ya, nah tidak seperti itu. Atlet ya, dia mendisiplin pikiran dan tubuh loh. Kalau pikiran nggak didisiplinkan untuk dia fokus, nggak mungkin dia melatih tubuh, latihan secara fisik dengan keras nggak mungkin gitu. Jadi harus melepaskan banyak hal sosial dan fisik yang dinikmati banyak orang. Begitu pula kita yang sudah lahir baru, kita harus memisahkan dari pola pikir dunia, dari cara-cara dunia, fokus pada hal-hal yang dari Tuhan, hal-hal yang dari roh, itu betapa pentingnya. Dan 2 Timotius 2 ayat 6, ini tentang petani. Ya, Paulus memberikan gambaran tentang petani. Petani itu memiliki kesabaran loh. Menabur benih, menyiram, memupuk, ketika melakukan itu, apakah dia sudah melihat tunas yang tumbuh? Enggak ada apa-apa, tapi dia tetap fokus dan memiliki pengharapan bahwa dia akan panen. Memiliki pengharapan, percaya apa yang aku lakukan ini akan ada panen, akan ada hasil. Nah, begitu pula ketika kita menabur kebenaran firman ke orang-orang yang kita muridkan, kesabaran diperlukan. Ya, di dalam melakukan apapun, tidak hanya memuridkan, banyak apapun yang sekarang sedang dipercayakan kepada saudara semua. Nah, hal-hal itulah nilai-nilai kerajaan Allah, komitmen, setia, sabar,
Ya, semestinya itu semua ada buah roh ada di dalam setiap kita. Kita menyadari hal itu enggak? Dan dari itu semua kita akan menjadi teladan dan akan terus bertumbuh di dalam menuju keserupaan Kristus. Ya. Betapa pentingnya kita menyadari hal itu. Ya. Di mana ini ayat terakhir saya tadi 2 Timotius 2 ayat 6 ya. Seorang petani dia memiliki pengharapan. Apakah kita juga memiliki pengharapan di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan, baik dalam pekerjaan, dalam ministry? Ketika dalam pekerjaan apakah fokus hanya gajiku sebulan hanya sekian, yang ada cuma sekian, yang aku muridkan hanya sekian, apakah kita fokus hanya kepada itu? Ya. Tuhan tidak melihat secara jumlah, ya. Tidak melihat itu, namun berdasar kualitas, ya. Di mana kehidupan kita akan, dalam perjalanan kehidupan kita akan menyerupai Kristus. Dan apa yang keluar dari kita akan menjadi teladan buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.